Pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi. Berbagai lembaga survei merilis elektabilitas atau tingkat keterpilihan bakal calon presiden dan tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi bakal calon wakil presiden. Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei pada Juni 2023 terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hasilnya adalah elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 29,3%, sementara baca pres Prabowo Subianto 24,6%, baca pres Anies Baswedan 16,9%. Algoritma Research and Consulting juga menyampaikan hasil survei terkait tingkat keterpilihan atau elektabilitas tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi bakal calon wakil presiden. Elektabilitas Sandiaga Uno mencapai 11,3%. Kemudian ada Erick Thohir dengan 10,3%, menyusul Mahfud MD dengan 8,8%. Lalu bagaimana proses mencari sosok bakal calon wakil presiden yang bisa ikut membantu memenangkan Pilpres 2024? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi. Sudah ada 3 bakal calon presiden yang diumumkan ke publik. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kini yang dinanti adalah pengumuman bakal calon wakil presiden. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut nama Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan Hasto melalui sebuah pantun saat menghadiri groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Kang Emil memang kaya prestasi. Majukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap ada sejumlah nama yang layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Bahkan selain dari partai politik, Puan juga menyebut 2 organisasi besar NU serta Muhammadiyah yang kadernya dipantau oleh PDIP sebagai bacawa pres mendampingi Ganjar Pranowo. Sudah saya sebutkan nama-namanya, mungkin ada tambahan lagi. Ya itu bisa Caimin, bisa Erlangga, bisa juga yang nanti dari NU, dari Muhammadiyah, ya banyak yang masih bisa kita masukkan, tapi semuanya punya potensi. Yang kita lihat dulu apakah nantinya cocok atau enggak untuk menjadi bacawa presnya, capresnya gitu. Bagaimana dengan baca pres Prabowo Subianto? Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih menjadi prioritas sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Karena itu kalau ditanya siapa, maka saya selalu mengatakan bahwa itu orang yang paling berhak, namanya Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena sampai sekarang koalisi itu terbentuk baru Gerindra dengan PKB. Sementara anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said mengatakan bakal cawapres Anies Baswedan sudah mengerucut 1 nama. Anies disebut akan mengumumkannya sepulang ibadah haji. 5 nama, kemudian belakangan mengerucut jadi 3 nama. Akhirnya sudah dikatakan 1 nama itu dianggap sudah final, sudah selesai, dan sekarang tiba gilirannya Pak Anies untuk mencari waktu terbaik untuk memutuskan dan pada akhirnya menjelaskan pada publik. Dan kita memberi kesempatan pada Pak Capres untuk beribadah dengan tenang, dan siapa tahu setelah kembali beliau segera mengumumkan pilihannya. Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait elektabilitas baca pres dan sejumlah tokoh potensial menjadi bacawa pres. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 29,3%. Disusul Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan Wakil presiden ini yang paling favorit itu memang Sandi, Erick Thohir, Mahfud, Ridwan Kamil, dan AHY. Jadi relatif hampir sama. Sebelumnya, Litbang Kompas juga merilis hasil survei elektabilitas baca pres pada Mei lalu.
Prabowo Subianto elektabilitasnya 24,5%, disusul Ganjar Pranowo 22,8%, dan Anies Baswedan 13,6%. Sementara untuk tokoh yang dianggap potensial menjadi bacawa pres, nama Sandiaga Uno mendapat 11,9%, Ridwan Kamil 9,3%, dan Erick Thohir 4,5%. Tiga bakal calon presiden terus berusaha meningkatkan elektabilitasnya, termasuk dengan memilih bakal calon wakil presiden yang cocok demi memenangkan Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei elektabilitas bakal capres dan sejumlah tokoh yang potensial menjadi bakal calon wakil presiden. Seperti apa hasil survei dari Algoritma Research and Consulting ini dan bagaimana sosok bacawa pres yang cocok bagi masing-masing baca pres? Kami membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Saad Mustafa, kemudian ada politisi PDI Perjuangan Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Adit, kalau kita lihat hasil survei dari Algoritma Research and Consulting, elektabilitas baca pres ini nggak jauh beda dengan lembaga survei lainnya. Kalau dari Algoritma sendiri, hasilnya bagaimana? Ya, sebenarnya apa yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu itu relatif tidak punya banyak perubahan dengan teman-teman lain ya. Karena memang, tapi memang penekanannya adalah survei kami ini melakukan di 2.000 responden, Mbak. Jadi mungkin sebarannya jauh lebih banyak ketimbang teman-teman yang lain. Tetapi memang hasilnya tidak jauh berbeda. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa memang capres dan cawapresnya ini masih perlu usaha yang cukup panjang gitu ya untuk menentukan bagaimana kecocokan dan kepantasan untuk mereka bisa bersanding di dalam Pilpres yang mendatang. Hasil survei dari baca pres ini apakah masih bisa berubah dengan signifikan jika mereka sudah mengumumkan siapa bacawa presnya? Kondisi hari ini memang ditujukan berdasarkan survei itu volatilnya itu atau tingkat perubahan masih relatif tinggi, Mbak. Di atas 54% kalau nggak salah itu masih bisa terjadi. Artinya pilihan publik hari ini itu masih bisa berubah. Tapi sekitar 30-an% itu relatif masih loyal. Jadi artinya yang sudah terbentuk itu di sekitar 30-an%, tetapi yang volatilnya itu yang bisa berubah ke kiri, ke kanan, dan sebagainya itu masih sekitar 50-an%. Bisa saja terjadi perubahan yang signifikan jika sudah mengumumkan bacawa presnya. Anies Baswedan sempat menyatakan nanti akan diumumkan deh setelah haji. Kang Saan, betul setelah ibadah haji akan segera diumumkan bacawa presnya? Kalau dari koalisi perubahan ya memang sudah sepakat seperti tertuang dalam piagam kesepakatan di koalisi untuk urusan bakal calon wakil presiden itu sepenuhnya kita serahkan ke calon presiden yaitu Anies. Dan Pak Anies tentu juga sudah melakukan proses dan finalisasi terkait nama-nama bakal calon wakil presidennya. Seperti tadi Pak Sudirman sampaikan, dari banyak nama menjadi 3 nama, dan sekarang tentu mengerucut menjadi 1 nama. Nah, 1 nama ini kapan oleh Pak Anies diumumkan, tentu Pak Anies sendiri nanti yang akan mempertimbangkannya, kapan waktu yang tepat gitu, momennya apa, dan juga tentu kapan nanti nama itu sebelum disampaikan ke publik juga dikonsultasikan dengan partai-partai koalisi. Jadi sekali lagi untuk urusan calon wakil presidennya sepenuhnya itu sudah kita serahkan ke Pak Anies. Oke, jadi sudah mengerucut 1 nama ya, tinggal momentum saja untuk mengumumkannya. Ya. Oke, tapi kalau dari PDI Perjuangan nih, Pak Bima, kemarin ada goda-goda politik nih dari Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto, yang sebut-sebut nama Ridwan Kamil masuk radar bacawa pres Ganjar Pranowo. Jadi Ridwan Kamil atau ya ini tujuannya untuk menarik Partai Golkar gabung koalisi PDI Perjuangan? Kemarin memang muncul kata Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ya, sewaktu acara di Bandung, dan itu bukan satu hal yang baru karena Pak Ridwan Kamil juga merupakan dari 10 nama yang sekarang ini digadang-gadang oleh PDI Perjuangan, dan tentunya penentuan cawapres ini seperti yang disampaikan Mbak Puan dan juga Sekjen tentu tidak hanya subjektif dari PDI Perjuangan, walaupun itu otoritas Ketua Umum, tapi juga dibicarakan dengan partai-partai pengusung lainnya termasuk
dalam hal ini tentunya juga Pak Joko Widodo. Itu kan yang disampaikan beberapa kali oleh Mbak Puan maupun Pak Sekjen, dan ini bukan hal yang mudah karena bagaimana keterbukaan PDI Perjuangan meyakini bahwa persoalan bangsa ke depan ini harus gotong royong, kolaborasi, membangun kebersamaan di antara partai-partai politik adalah suatu yang penting untuk diformulasikan menjadi konfigurasi antara capres dan cawapresnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kecocokan capresnya sih dengan cawapres adalah dua figur yang betul-betul punya kompetensi untuk membereskan berbagai persoalan ini bangsa saat ini mau ke depan. Saya kira itu. Baik. Mas Bima, tapi kenapa harus menyebut nama Ridwan Kamil di pantun, padahal Ridwan Kamil Golkar saja belum bergabung dengan koalisi PD Perjuangan. Sementara P3 yang sudah jadi kawan koalisi PD Perjuangan sudah menyiapkan Sandiaga Uno dan masuk dalam survei juga nih nama Sandiaga Uno. Elektabilitasnya juga tinggi. Kenapa tidak fix saja itu yang menjadi kawan koalisi ya P3 ada nama Sandiaga Uno, tapi kenapa masih harus menyebut-nyebut nama Ridwan Kamil? Justru menariknya di sini. Pertemuan-pertemuan Mbak Puan maupun Sekjen dengan pimpinan-pimpinan partai ini kan komunikasi politik di antara tokoh dan di antara partai politik. Namun akhirnya kan komunikasi politik ini harus masuk dalam koridor konstitusi, yaitu partai politik sebagai pengusung, dan hampir semua partai politik yang akan bekerja sama di dalam pencalonan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo ini adalah partai-partai yang seperti tadi disampaikan Cindy bahwa Golkar sudah ada pertemuan, Caimin sudah ada pertemuan, P3 ada pertemuan, yang mana masing-masing partai juga ada keinginan mengusulkan cawapresnya. Ini adalah sesuatu yang dinamis, dan itulah di situ bagaimana membangun konsensus secara bersama-sama sehingga apa yang dikatakan 20% threshold atau gabungan partai politik ini dibicarakan sejak awal partai-partai ini mengusung. Inilah pentingnya bagaimana membangun musyawarah. Begitu juga di Nasdem maupun juga di Gerindra. Saat ini menurut saya dinamis dan menarik, kelihatan demokrasi kita sehat untuk saling melihat, saling melirik, saling bertemu yang semuanya adalah untuk kepentingan pasangan itu ke depan buat bangsa dan negara. Menebar jaring untuk sebanyak-banyaknya bakal calon wakil presiden meskipun lintas koalisi begitu, Mas Bima? Enggak, ini kan hal-hal yang lebih substansial kan tidak bicara orang saja, tapi bagaimana bicara hal yang menyangkut tadi persoalan bangsa, soal NKRI, soal intoleransi yang semakin menguat, faktor-faktor integrasi bangsa, juga sustainable-nya pembangunan Pak Jokowi yang fondasinya 10 tahun sudah dikerjakan seperti apa. Hal-hal yang banyak dibicarakan sebenarnya lebih ke substansi pasangan ini ke depan daripada mungkin apa ya, kalau dalam perkawinan antara kepentingan besanya atau mak comblangnya gitulah. Tapi intinya bagaimana yang penting adalah hal-hal yang substansial antara kedua pasangan ini mau kemana, mau apa. Bisa-bisa kita terlalu sibuk bicara orang, tapi tidak mengerti betul pasangan ke depan ini harus menyelesaikan persoalan seperti apa. Apalagi PDI Perjuangan sudah 2 kali mendapatkan mandat rakyat. Jadi kalau sama yang disiapkan oleh kawan koalisi P3 masih belum serak begitu? Bukan belum serak, kan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan misalnya P3 atau dengan PAN saja. Kita juga pengen jajaki dengan PKB dan dengan Golkar. Jadi ini bukan kemudian kita akan pilih salah satu, kita akan membangun konsensus. Apakah yang paling tepat Pak Sandiaga Uno, apakah mungkin yang dibawa Pak Erick Thohir, atau ke Pak Erlangga atau Pak Ridwan Kamil, atau mungkin juga dari Pak AHY. Itu kan sesuatu yang saat ini masih dinamis, tapi bundernya, buletnya itu harus ada konsensus seperti hanya pada saat kerucutnya belum ada berarti ya Pak Maruf Amin. Ini kan dinamika waktu itu kan ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada kemudian dari Pak Mahfud MD, akhirnya mengerucut. Ini saya kira belum mengerucut sampai pada satu nama, jelas belum. Saya kira itu waktu tadi dikatakan 4 bulan lagi kita akan umumkan, dan saya kira masih dinamis. Tapi yang penting sekat-sekat untuk saling ketertutupan sudah dibuka, termasuk dengan Demokrat, dan mungkin selenting-selenting juga dengan Nasdem sudah mulai ada komunikasi, saya kira itu. Dari Algoritma Consulting, Mas Aditya, jadi siapa bacawa pres yang paling potensial dan apakah mereka memang sudah dilirik oleh partai koalisinya kalau dari hasil survei Algoritma?
Ya, sebenarnya yang tadi yang disampaikan tadi sudah mengarah gitu ya. Tetapi memang kan potensinya itu kan harus tetap tadi disampaikan oleh Mas Bima dan juga Kang Saan gitu ya, bahwa tetap ada di kecocokan dari masing-masing orang. Ya. Jadi kalau disimulasikan itu relatif pasti akan semua bisa menguntungkan, Mbak. Karena tentu seorang koalisi partai politik dan juga capres ini mereka juga berkeinginan untuk menang. Oke. Nah, menang itu tentu kan harus ada hitungan-hitungan yang juga tepat gitu ya, sehingga kemudian tidak kemudian apa yang nanti dilakukan akan sia-sia gitu. Jadi kami sih sangat meyakini Baik. bahwa apa yang sedang dilakukan oleh partai politik ini sedang mencari-cari Ya. titik temu yang tadi disampaikan oleh Mas Baik. Bima. Mas Erik, biasanya kan kita mendengar ada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil itu sering berseliweran di beberapa survei soal bacawa pres yang potensial jadi bacawa pres. Tapi kemudian ada nama Mahfud MD di hasil algoritma survei algoritma, bahkan ada di posisi ketiga. Itu bagaimana analisa dari algoritma soal Mahfud MD ini? Ya, ini juga sesuatu yang menarik ya, yang di luar dugaan. Kami juga tidak bisa memprediksi secara lebih langsung gitu. Tetapi paling tidak dugaan saya adalah Pak Mahfud dalam beberapa bulan ini kan relatif sangat vokal gitu ya terhadap berbagai isu yang di sisi nasional juga cukup punya daya perbincangan yang kuat gitu ya. Jadi sehingga kemudian apapun itu direspon dengan sangat cepat dan baik gitu ya. Sehingga kemudian publik mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang positif, Mbak. Nah, itu yang kami tangkap, dan itu juga baru dugaan ya. Nah, nanti mungkin kita akan bisa cek lagi gitu ya ketika misalkan ada survei-survei lanjutan. Baik, Kang Saan, jadi nama dari bacawa pres Anies Baswedan yang sudah dikantongi, tinggal menunggu momentumnya saja adalah orang-orang yang selama ini kita selalu melihat sebagai tokoh yang potensial menjadi bacawa pres. Artinya sudah bukan kejutan lagi lah untuk publik. Ya, kan nama-nama banyak ya yang beredar, baik di internal koalisi maupun juga di eksternal koalisi. Nama-nama yang dari beberapa waktu yang lalu memang sudah beredar di publik dan juga terpantau dalam radar dari berbagai lembaga survei. Nah, nama-nama tersebut memang potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Tapi walaupun nanti udah ada satu nama, tentu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tadi memang harus ada kecocokan, ada chemistry antara calon presiden dengan wakil presidennya. Yang kedua harus saling melengkapi. Saling melengkapi itu penting karena kan masing-masing calon presiden maupun juga calon wakil presiden memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan bagaimana di antara kedua calon presiden dan wakil presiden itu tadi bisa saling melengkapi, sevisi, dan tentu juga soal komitmen dan keberpihakan juga harus sama. Jadi jangan sampai komitmen dan keberpihakan antara calon bakal presiden dan calon bakal wakil presiden itu beda. Nah, tentu komitmen dan keberpihakan terhadap masa depan bangsa, masa depan negara, dan juga ada kesinambungan maupun perbaikan dalam proses pembangunan ke depan itu menjadi hal yang penting juga. Dan tentu sekali lagi faktor untuk bisa saling melengkapi untuk kemenangan kan penting. Jadi tentu faktor terakhir misalnya faktor elektoral terhadap bakal wakil presiden juga menjadi pertimbangan juga. Jadi dia harus bisa menjadi magnet elektoral, bukan menjadi beban elektoral bagi calon bakal presiden. Ketika nanti akan diumumkan, apakah ini publik akan terkejut dengan pilihan Anies Baswedan atau justru akan berkomentar, oh sudah kuduga, ini adalah pilihan Anies Baswedan? Tentu calon wakil presidennya akan diumumkan oleh Pak Anies, tentu juga punya sorotan, punya fokus perhatian, dan juga publik pasti juga akan bisa mengapresiasi. Jadi saya yakin bahwa faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, berbagai pertimbangan untuk calon bakal wakil presiden itu ketika diumumkan tentu membuat publik juga akan memberikan apresiasi dan menjadi daya tarik buat publik ke depannya. Jadi setelah haji ya diumumkan ya, Kang Saan? Nah, itu nanti sepenuhnya diserahkan ke Pak Anies.
Baik, terima kasih Kak Sar Mustafa, terima kasih juga Pak Arya Bima, terima kasih Mas Aditya dari Algoritma Research and Consulting sudah berbagi pandangan dan informasi di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Malam, Mas Bima. Saudara,